Wakaf di bulan suci Ramadan yuk. Insya Allah 2019 Yufid ganti kantor. Kami tunggu ya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, semangat di dalam memperbanyak ibadah adalah sebuah kemuliaan. Apalagi di saat kebanyakan orang tidak peduli dengan amal saleh, bahkan membenci orang-orang yang saleh. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, saat sebagian orang seakan telinganya tersumpal ketika mendengar panggilan muadzin. Orang-orang yang rela menahan lapar dan dahaga untuk menjalankan puasa Ramadan, saat sebagian orang tanpa malu sedikit pun menghisap rokok di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang yang tergerak menginfakkan banyak hartanya saat sebagian orang menggenggam erat-erat hartanya, seakan tidak rela serupiah pun lepas dari genggamannya. Orang-orang yang tekun membaca dan menghafal Al-Quran, saat sebagian orang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk nonton acara tak bermanfaat televisi. Itulah orang-orang yang istimewa. Namun, walaupun demikian, ada satu hal penting
yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku amal saleh dan para pegiat ibadah. Sebab satu hal penting itulah salah satu yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal dia. Faktor penentu bermanfaat atau tidaknya amal dia. Faktor penentu apakah amal dia akan membuahkan surga atau justru neraka. Faktor terpenting itu adalah keikhlasan niat. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, ikhlas artinya adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah ruh atau nyawanya sebuah amalan. Sehingga amalan atau ibadah yang kosong dari keikhlasan bagaikan jasad yang tidak bernyawa alias bagaikan bangkai. Pantaskah kita mempersembahkan bangkai kepada Rabbul Alamin? Maka perhatian kita kepada keikhlasan niat dalam beramal seharusnya tidak kalah besar dibandingkan perhatian kita di dalam menjaga semangat di dalam beramal. Perhatikan niat ikhlas kita sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Perhatikan niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Sebelum beramal kebajikan apapun, cek dulu niat kita. Apakah keikhlasan sudah hadir di dalam hati kita atau belum? Apabila belum, maka tata terlebih dahulu niat ini, setelahnya baru mulailah untuk beramal. Ketika sedang beramal, awasi terus niat ini. Sebab setan berusaha keras untuk merusak keikhlasan kita. Bila niat yang awalnya sudah ikhlas, tengah-tengah beramal mulai melenceng, luruskan kembali. Murnikan kembali. Dan teruslah dalam perjuangan mengawal keikhlasan niat. Sesudah beramal, waspadai munculnya perasaan takjub dan bangga diri terhadap amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Sebab penyakit hati tersebut bisa merontokkan pahala yang sudah didapatkan oleh seorang hamba. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ikhlas adalah amalan hati. Sesuatu yang bersifat rahasia dan tersembunyi. Akan tetapi, para ulama kita menjelaskan bahwa keikhlasan itu keberadaannya bisa dirasakan melalui berbagai tanda yang terlihat. Apa saja tanda-tanda tersebut?
Di antaranya, tanda yang pertama, orang ikhlas adalah ketika perilaku dia sama saat sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dilihat oleh orang lain. Apabila saat dilihat orang dia menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Ketika dilihat orang. Kemudian ketika dia sendirian. Yang dia lakukan sama ketika dia dilihat oleh orang lain. Maka itu adalah pertanda keikhlasan. Sebab hal terpenting di mata dia adalah bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan sekalipun seluruh manusia tidak melihatnya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian berbuat baik, apabila kalian bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Dikisahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab rahimahullah, bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah yang setiap tahunnya selalu berangkat haji. Dan istimewanya dia berangkat haji dengan berjalan kaki. Menempuh jarak ribuan kilometer. Sehingga banyak orang yang berdecak kagum dengan semangat ahli ibadah tersebut. Saat dia pulang ke rumah, suatu malam dia sedang berbaring istirahat. Tiba-tiba dia dipanggil oleh ibunya. Ibunya kehausan, ingin minum segelas air. Maka sang ibu pun minta tolong kepada anaknya si ahli ibadah. Nak, ambilkan segelas air, ibu haus. Ahli ibadah itu mau bangkit dari tempat tidurnya rasanya berat. Padahal dapur cuma jarak beberapa meter saja. Kemudian dia merenung. Kenapa? Saat aku berhaji, berjalan kaki dengan jarak ribuan kilometer, kaki ini terasa ringan untuk dilangkahkan. Sedangkan malam ini, aku hanya berjalan beberapa meter. Kaki terasa berat. Ada apa dengan kakiku ini? Dia merenung. Kemudian dia temukan. Ternyata selama ini dia semangat. Kaki terasa ringan, walaupun berjalan ribuan kilometer. Karena selama itu banyak orang memujinya. Banyak orang melihatnya. Banyak orang berdecak kagum. Adapun malam ini, tidak ada satupun yang melihat dia. Tidak ada satupun yang memujinya. Sehingga kaki ini terasa berat untuk melangkah walaupun hanya beberapa meter saja. Saat itulah dia tersadar. Ternyata ibadah besar yang dia lakukan belum ikhlas di dalam menjalankannya. Tanda yang kedua. Seorang akan terlihat ikhlas atau tidak apabila dia dipuji atau dicela
dia tetap beramal soleh. Tanda yang kedua, orang ikhlas atau tidak dalam beramal, ketika dia dipuji dia beramal, ketika dia dicela dia beramal. Seorang yang beramal saleh, kemudian ternyata tidak ada satu orang pun yang memujinya, lalu berakibat dia berhenti untuk beramal saleh, ini tandanya niat dia belum ikhlas. Sebab yang dia cari adalah pujian manusia, bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran diceritakan salah satu karakter, salah satu ciri khas calon penghuni surga adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Calon penghuni surga mereka adalah orang yang gemar berbagi makanan yang dia sukai, berbagi makanan favoritnya, berbagi makanan kesenangannya. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiran, dan kepada para tawanan. Lihat baik-baik ayat selanjutnya. Apa motivasi dia berbagi makanan? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami berbagi makanan kepada kalian adalah semata-mata untuk mengharapkan ridha dan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mencari balasan dari kalian, dan kami juga tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian. Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وعلى من اقتفى أثرهم وسار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله. Tanda yang ketiga, di antara tanda keikhlasan amalan adalah merasa tenang setelah beramal. Tanda yang ketiga, merasa tenang setelah beramal. Allah subhanahu wa ta'ala maha membalas amal soleh hambanya. Dan di antara bentuk balasan tersebut adalah Allah akan curahkan ketenangan batin dan kebahagiaan jiwa yang dirasakan hamba setelah beramal. Sampai taraf dia tetap merasakan ketenangan hati sekalipun dia kehilangan segala sesuatu. Sebaliknya,
Dia akan merasa sedih dan galau saat kehilangan ketenangan tersebut, walaupun dia memiliki segala sesuatu. Maka apabila setelah beribadah ternyata kita tidak merasakan ketenangan batin, setelah beribadah kita tidak merasakan kedamaian jiwa, setelah beribadah kita tidak merasakan ketentraman, maka berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam ibadah yang kita kerjakan. Dan salah satunya adalah karena mungkin kekurang ikhlasan kita di dalam menjalankan ibadah tersebut. Maka perbaikilah sebelum terlambat. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نجِ إخواننا المؤمنين المستضعفين في برما وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على كفار برما الظالمين وعلى جيوش بشار المجرمين ومن حالفهم من الروس والصين وإيران واليهود الظالمين. يا عزيز يا جبار اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.